Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum bapak dan kaum ibu, saudara pemuda, adik kami jamaah Masjid Raya Bidayat Darul yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dihormati Bapak RW, Bapak RT, khususnya pengurus Masjid Raya yang terus berupaya membangun semangat spiritual masyarakat kita melalui pembinaan keagamaan di masjid kita ini. Bapak dan Ibu rahmatullah, ambo kini naik kapal, kenapa dia boleh kapal ini? Baik. Secara filosofis mungkin Bapak dan Ibu, bahwa mimbar kantuko dibuat model kapal. Ya, kok kapal Nabi Nuh itu ikut Bapak dan Ibu, mengingatkan kita, inilah hidup kita, bahwasanya kita hidup itu ibarat berlayar di atas kapal. Ibarat apa? Berlayar. Dah jatuh rumah, dah bersandar, tapi berlayar. Ibarat berlayar di atas kapal di tengah lautan yang luas. Tentu Bapak dan Ibu, awak balai itu taruhlah dan ikut ke Mentawai, ada kisah dulu, saja jauh-jauh orang. Tentu sekalipun kita persiapkan bekal kita, saat itu kita berlayar kita tadi. Karena kan kita hari ini adalah lautan luas, lautan lapis, ombak dan kadang, angin, badai dan topan, laut hiu, jauh lumba-lumba, dan segala macamnya nangka kita adui di tengah laut. Karena itu terjadi di awak kapal yang dan kita di tengah laut. Sementara kapal kita nak kokoh, persiapan kita nak banyak, akan ibarat kakaram kita di tengah laut tempat itu. Tak sabar main kita sampai ke pulau tujuan. Lihat Pak Ibu, kalau kapal tuan nak elok, jangan ciek lubang lain. Satu titik saja celah yang ada di lubang itu tadi, yang bisa masuk air, label laut, kapal pun pada air, inyo kakak, karam. Baik itu kalau air yang kita lengkapi, langsung kita makanan yang kita siapkan bagai untuk makan awak, kitirun pengalaman itu ada kata ilang kali. Ada tak? Tidak ada. Apa kita makan bagai? Apa kita minum? Pada itu. Kau datang bagai, kau datang obat gadang segala macam nama apa kapal, leh ada pelampung bagai. Apa dan itu? Itulah yang diisyaratkan Allah di dalam surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَتَزَوَّدُوا, berbekallah kamu, kata Allah. Sebaik-baik bekal itu adalah bekal takwa. Ditegaskan oleh Allah sekali lagi, wattaquni, bertakwalah kepadaku, kata Allah. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas. Bapak dan Bapak Allah,
Bekal yang disuruh oleh Allah, bekal takwa. Yang disuruh oleh Allah, bekal takwa. Apa bentuknya bekal takwa itu diantaranya? Banyak. Salah satunya firman Allah yang menjadi landasan ibadah kita di bulan Ramadan untuk para setelah ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pada itu. Jadi ibadah puasa itu disuruh oleh Allah kawan supaya orang menjadi orang bertakwa. Karena takwa itulah bekal membawa nanti keakhiran. Dan bekal takwa itu bukan hanya saja dibutuhkan di akhirat saja, enggak. Tapi juga sewaktu kita hidup di atas dunia ini. Ya bu, oh bu, antua, alang antua, padahal antua oh salju, pakai awak sampai jam berapa? Selama apa? Sampai jam berapa? Ada ditentukan jam tidak? Tidak, nasional apa? Apa sekali kolam tentang sekolah bu. Tahun datang ke sekolah di Kemenang bu. Diminta pada zaman para Kemenang ceramah di Minggu Minggu pertama. Jadi yang ketua tu senior bu di mana dia terlalu dulu betul. Apa ada itu? Jadi puasa itu berkenaan waktu. Jadi kalau kita nak berpuasa, berarti kita menghadap Allah nanti tak punya bakal. Bahala bentuknya tubuh, serba tadi. Nanya kapal, ya kan? Menghadapi tujuan awak, Allah tapi nak ada bakal sini loh. Ya. Tidak hanya saja Bapak dan Ibu, berkat itu berguna untuk kita di akhirat, tapi juga di dunia. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis sahihnya, baik itu diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Apa Ibu? Kata Rasulullah, wa may yattaqillah, siapa di antara kita pun yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillah, apa faedahnya? Yaj'al lahu makhraja, diberikan oleh Allah kepada manusia yang bertakwa tadi apa saja bentuk cara keluar, solusi juga gini dari berbagai persoalan hidup yang dihadapinya. Ibu-ibu, bapak, lihat ada masalah dalam hidup. Seluruh waktu Pak Ibu dari ketik sampai gajang bermasalah sih betul. Ya, masalah saja betul. Mulai dari ketik, ya, ibu jangan awal, anak supaya sehat. Tentu dia minuman, makanan yang bergizi, dan sampai anak awal jadi stunting. Ada mau nilai stunting alai, marasmus alai. Kalau stunting itu ibu tahu tuh, kentil anaknya, ya, tak tumbuh kadang dah.
Nah, kalau Marasmus itu apa tuh? Kan kena ibu ya? Kalau Marasmus, badan kelui, tangan kelui, kaki kelui, kepala. Ah, itulah sunat. Dan keperluannya, ya belum ada. Badan kelui. Ya, artinya apa? Pertumbuhan badannya tidak sehat. Betul. Aja terjadi ini saja. Penghasilan sedikit, masalah juga. Lah kadang anak masih sekolah, di mana ada sekolah, mencari sekolah, ya sekolah yang berbobot, yang hebat sekolah macam pakai. Lah dapat sekolah, kuliah mulai. Lah dapat kuliah mulai, keraju, sudah kajuan kita mulai. Konklusi, sudah pergi. Ingat, kalau laki-laki, apa jalan aja. Ya bu ya. Apa nampak suaminya? Apa pikiran lain? Dari motor, indahnya nampak. Lalu tanda dah. Cucu pun daya dah. Ya kan? Salahnya. Ada dapat cucu, ada masalah juga. Pokoknya sampai sepanjang hari kita ibu dah luput dari persoalan dan masalah dalam kehidupan. Bagi orang bertakwa, Allah akan berikan kepada mereka jalan keluar. Bisa jadi Pak Ibu jalan keluar itu dalam bentuk apa? As-sakinah fi qulubil mu'minin. Apa itu? Ketenangan jiwanya menghadapi masalah. Itu nak perlu benar Bu. Ketenangan jiwa. Jadi kalau orang yang bertakwa benar-benar kepada Allah, beriman benar-benar kepada Allah, Allah berikan kepada mereka as-sakinah, ketenangan jiwa, ketenangan batinnya. Pak, ada lebih dalam hidup itu Pak. Haratu, pangkat jabatan, anak, keluarga, dan segala macamnya, atau ketenangan jiwa dan batin. Pasti ketenangan jiwa. Karena itulah sesungguhnya kekayaan yang diberikan Allah kepada kita. Laisal ghina, kata Rasulullah. Laisal ghina minal mal, walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah dikatakan orang kaya itu adalah orang kaya harta belidak. Tapi yang dikatakan kaya itu apa? Ghinan nafs. Orang yang kaya hatinya, tanam batinnya. Itulah sakinah sebut. Jadi kalau keluarga sakinah, keluarga yang tenang hatinya, keluarga itu sendiri, dan rusuhnya dalam menghadapi kehidupan yang serbego. Sebelum puasa itu hujan lebih ada ini. Jika ada berkira, dia nak sampai mengeluar ayat-ayat berkira. Dia tak ada. Alhamdulillah, jatuh banyak hujan. Itu bukan banjir. Awal saya membahasakan banjirnya. Padahal setiap saat awak berdoa, Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami, Ya Allah. Hujan itu atau rahmat atau apa? Jadi kalau hujan itu balabiannya, airnya, jadi kita banjir. Alhamdulillah, balabian nikmat Allah jawab. Ya Pak ya. Kenapa kita nikmat Pak? Limpahkanlah, ya limpahnya. Ya, sampai dalam rumah pakai. Ini bukan banjir. Namanya apa? Nikmat Allah yang melimpah ruah. Jika saya menyikapinya. Orang yang bertakwa pada ibu, disinar kelebihannya, hatinya Pak. Oleh karenanya pada ibu, puasa. Saya tahu ini di samping diberikan jalan keluar dari puasa wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kata Allah, kata Rasulullah. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah itu, ya, di samping diberikan jalan keluar dari persoalannya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, diberikan kepada mereka nikmat, rezeki, karunia yang dia tidak sangka-sangka.
Kok karajonya jadi pegawai, jalan gajinya. Kok karajonya petani, jalan buah panen. Kok karajonya tukang, jalan gajinya honornya. Tukang ojeknya jalan buah. Tapi aku di luar itu kepada ibu. Tanpa disangka-sangka, ada satu rezeki yang mampu lepas dari persoalan hidup itu tadi. Rezeki itu Pak Ibu tak hanya sekedar piti dah. Jadi kecil rezeki itu hanya piti, materi tak. Yang non materi juga merupakan rezeki. Anak dan saulah saja barangnya, anak dia sungguh-sungguh saja berajanya. Istri yang patuh pada suaminya, suaminya bertanggung jawab dalam istrinya, karib kerabatnya sungguh kayaknya, istri bertetangga aman-aman saja. Itu rezeki itu Pak Ibu. Jadi jangan dikecilkan hanya rezeki itu yang materi. Enggak. Apa saja yang Allah berikan dari karunia Allah, itu rezeki itu. Ya? Apa dirahmati Allah? Oleh karenanya, bulan Ramadan yang hari ini kita masuki, ya, ada yang kedua, ada yang pertama, ya, ini merupakan anugerah Allah kepada kita pada ini. Oleh karena kalau ada orang yang tak memanfaatkan Ramadan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Allah inginkan, berarti dia tidak menerima pemberian Allah. Orang yang tidak menerima pemberian itu namanya orang yang tidak bersyukur. Orang yang bersyukur, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Allah akan tambah terus nikmatnya. Kalau orang tak bersyukur, wa la in kafartum inna azabi la syadid. Orang yang tak bersyukur, ingat sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Oleh karenanya apa Ibu? Bersyukurlah kita hari ini yang hidup dalam keluarga, yang hidup dalam lingkungan orang-orang yang beriman. Apa ada Ibu? Ada orang suaminya beriman, tapi istrinya kafir. Ada Ibu? Ada Bu ya? Ada Pak ya? Siapa? Hah? Suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa? Nabi Lut. Nabi Lut. Itu ada nama dia doang. Ini di orang tua. Itu mungkin ada cucu Nabi Lut. Ya. Ada bapaknya beriman. Apanya beriman? Ya. Tapi anaknya kafir, tak beriman dah. Apanya beriman dah. Tapi anaknya tak beriman dah. Jadi Nabi Lut. Anaknya tak beriman, apanya? Itu ada nama dari itu, berarti itu siapa? Ya, anak cucu Nabi. Itu. Ada pula anaknya beriman, tapi apanya kafir. Jadi Ibrahim. Ini kalau ada nama dari itu anak beriman, apa kafir? Dan anak cucu? Itu. Bersyukur kita. Ya kan? Allah indah kebenaran Nabi, Allah indah cucu Nabi, Allah bersama Nabi, tapi kita mampu keluarga kita menjadi keluarga beriman. Yuk, mari kita dorong kepada Ibu. Suami kita ajak ke masjid tarawih, ajak berpuasa, ajak bertadarus Al-Quran. Anak kita, yuk kita ajak mereka berjamaah, ajak bertadarus, ajak mereka berpuasa. Istri kita juga seperti itu. Kenapa? Ramadan hadir adalah bulan berkah. Apa itu berkah? Bulan yang banyak di dalamnya kebaikan-kebaikan. Jadi kalau orang yang menganggap Ramadan adalah bulan biasa-biasa saja, rugilah mereka. Rugilah mereka. Waktu berlalu. Ini yang diingatkan kita oleh Allah dalam Al-Quran. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa waktu yang terus berjalan. Jadi apa jadi ini kok
Siada terus dari sebelah awak, pukul belakang, kiri kanan, dan dulu satu insyaAllah, kata Nabi yang bisa jika. Ini ada doa. Ada nama besar kan? Ada tidak ada Pak? Ya kenapa? Allah sudah memanggilnya. Alhamdulillah kita sudah di Ramadan. Yang boleh sampai Ramadan itu 30 sampai di akhir nanti Idul Fitri. Kau indah Pak. Oleh karenanya, dorong motivasi diri kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita untuk berupaya-upaya kita di bulan Ramadan ini untuk meraih kesenangan nanti di akhirat. Tujuan kita adalah syurganya Allah di yaumil akhir nantinya. Semoga Bapak dan Ibu, malam ini merupakan malam yang ketiga. Yang ketiga ya. Nah, malam yang ketiga bagi kita itu baru permulaan Bapak dan Ibu. Makin banyak kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan sampai di akhir Ramadan nantinya. Semoga Allah merahmati kita dan Allah meridai kita. Terima kasih Bapak dan Ibu pada malam.